Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita merenungkan firman Tuhan. Saya memberi judul mengobarkan api kebangunan rohani. Mengobarkan api kebangunan rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting kita lakukan supaya kita terus dalam api kebangunan rohani itu. Dan yang kedua, supaya kita menularkan api kebangunan rohani dan semakin besar, semakin besar. Dan yang ketiga, saudara-saudara semua, supaya rencana Tuhan itu jadi di muka bumi ini. Jadi beberapa hal, banyak hal yang menjadi latar belakang kita mendengarkan firman Tuhan dalam judul mengobarkan api kebangunan rohani. Nah, mari kita lihat. Sorry, bukan ini. Satunya. Ya, mengobarkan api kebangunan rohani di Lukas 24 ayat 32, demikian firman Tuhan. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Bapak Ibu, ini adalah perjalanan murid Yesus, bukan yang 12, tapi yang 70 murid Yesus itu, mereka berjalan di Emmaus, Bapak Ibu Saudara. Dan pada perjalanan mereka, guru PA mereka, pembimbing mereka, menemui mereka. Dan mereka dalam perjalanan itu dijelaskan tentang kitab suci. Karena di dalam pikiran mereka sangat kalut orang yang mereka hormati, orang yang mereka kasihi dan mengasihi mereka, orang yang mungkin dipuja-puja ini, Bapak Ibu Saudara, mati disalibkan, mati mengenaskan, gitu saudara-saudara ya. Mereka kalut sekali, mereka tidak mengerti, Bapak Ibu Saudara, bahwa perjalanan mereka ini sedang disertai oleh Tuhan. Karena kekalutan pikiran mereka, karena situasi di dalam hati dan pikiran mereka. Walaupun mereka ini murid Tuhan, walaupun mereka ini bagian dari kehidupan Tuhan di dalam dunia, saudara-saudara ya. Nah, orang ini, Bapak Ibu Saudara, punya kebangunan rohani, tapi tidak biasa, tapi tidak merasa, tapi tidak mengerti. Pikirannya terbutakan dengan permasalahan yang sedang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah mari kita lihat bagaimana kita mendapatkan dan mengobarkan api kebangunan rohani ini. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kedua muridnya ini, saudaraku, yang sedang galau, yang sedang dalam pikiran cawut-mawut, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus melakukan dua hal, saudara-saudara ya. Tiga hal ini, Bapak Ibu Saudaraku, tiga hal ini membuat kita ini memiliki kebangunan rohani dan mengobarkannya. Yang pertama, selalu terhubung dengan Tuhan walaupun tidak mengerti. Selalu terhubung dengan Tuhan walaupun tidak mengerti, Bapak Ibu Saudara. Karena banyaknya berita, permasalahan, situasi, saudara, apa yang terjadi, media memberitakan yang hal-hal yang negatif. Kadangkala itu semua, Bapak Ibu Saudaraku, membuat kita tidak mengerti pikiran kita. Tetapi permasalahan apapun yang terjadi, selalulah terhubung dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara ya, firman Tuhan tadi katakan, kata mereka kepada
yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar, saudara-saudara? Jadi satu sama yang lain ini sadar, saudara, bahwa hatinya ini berkobar-kobar. Ya, walaupun permasalahannya itu tidak dimengerti, saudara-saudara ya. Kemudian yang kedua, Alkitab mengatakan ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan. Jadi penting bagi kita meyakinkan diri kita dan orang tentang penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mestinya yakin dan juga memberitahukan kepada saudara-saudara, kepada teman-teman, kepada orang-orang bahwa ada penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Jadi firman Tuhan ini mengatakan ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Jadi pada situasi pikiran yang cawut-mawut, kalut, saudara-saudara, Tuhan Yesus menemui mereka, mereka terhubung dengan Tuhan, saudara-saudaraku, dan Tuhan, saudaraku, meyakinkan bahwa Tuhan menyertai perjalanan hidup murid-murid ini. Jadi saudara-saudara, yakinkan banyak orang, yakinkan murid-murid orang bahwa Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Banyak orang, saudara-saudaraku, kadangkala terbutakan dengan permasalahan seperti di poin 1. Dan dia tidak yakin penyertaan Tuhan itu ada. Dan juga saudara-saudaraku, bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus, tetapi juga mungkin tetangga, teman kita, saudara-saudara ya, mereka tidak mengerti bahwa Tuhan sedang menyertai mereka. Penting bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya kita selalu terhubung dengan Tuhan yang membuat hati kita berkobar-kobar, tetapi juga meyakinkan orang bahwa ada Tuhan yang selalu bisa menolong perjalanan hidup setiap orang. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, menerangkan, memberitakan kitab suci kepada orang. Dan firman Tuhan mengatakan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, jadi matanya dia terbuka, Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita memberitakan kitab suci. Tidak dipungkiri, Bapak Ibu Saudara, kita akan bersukacita dan api kebangunan rohani kita ini akan membara kalau kita memberitakan kitab suci. Baik itu kepada orang yang belum mengenal Tuhan maupun orang yang sudah mengenal Tuhan. Anda akan berkobar-kobar. Anda akan mendapati diri Anda ini membara api kebangunan rohani dalam diri Anda. Kegerakan itu terjadi dalam diri kita ketika kita membukakan kitab suci, menerangkan kitab suci kepada orang, entah itu orang yang sudah bertobat maupun orang yang belum bertobat. Bapak Ibu Saudara akan mengalami revival, akan mengalami kegerakan itu sendiri. Jadi 3 poin Bapak Ibu Saudaraku yang mesti kita kerjakan. Yang pertama, selalu terhubung dengan Tuhan dalam perjalanan hidup kita supaya kita mengerti. Saudaraku, yang kedua, meyakinkan orang akan penyertaan Tuhan di setiap perjalanan hidup. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku, menerangkan dan memberitakan kitab suci kepada setiap orang, supaya bukan hanya mereka, saudaraku, yang melihat api kebangunan rohani itu, tetapi kita juga mengalami api kebangunan rohani. Termasuk tidak dipungkiri ketika kita PA melakukan pemuridan. Bapak Ibu Saudaraku, selesai pemuridan tidak mungkin Anda bersedih. Pasti Anda akan bersukacita. Pasti Anda akan membara selesai memberitakan kitab suci kepada murid-murid Bapak Ibu Saudara semua. Tambah kebangunan rohani makin besar.